Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi class, what are you doing today? I do hope all of you guys are doing well. Okay, our topic in this video is about simple present tense. Okay, before continue to our topic, let's see our KD, our kompetensi dasar. Apa sih yang ingin kita capai dengan pembelajaran ini? Jadi, kita harapkan kompetensi dasarnya adalah menerapkan struktur teks dan unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi sosial, menyatakan dan menanyakan tindakan, kejadian yang dilakukan atau terjadi secara rutin atau merupakan kebenaran umum sesuai dengan konteks penggunaan. Okay, class, before continue to the next session, let's recite Al-Quran. Semoga pembelajaran kita berkah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Artinya, dan adalah karena rahmatnya dia jadikan untuk malam dan siang agar kamu beristirahat pada malam hari dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari dan agar kamu bersyukur kepadanya. Al-Qasas ayat 73. Kita bisa melihat hubungan materi kita dengan ayat ini, di mana simple present tense salah satu tujuannya, salah satu fungsinya adalah untuk membuat kalimat yang menyatakan kebenaran umum dan rutinitas. Dan kita lihat pada ayat ini bercerita tentang pergantian siang dan malam. Itu merupakan kebenaran umum dan terjadi secara rutinitas. Baik kelas, kita lihat dulu kapan sih kita membuat kalimat dengan menggunakan simple present tense. We see here the using of simple present tense. Jadi simple present tense itu ketika kita mau membuat kalimat atau menyatakan general truth atau kebenaran umum. Example, the Muslims pray 5 times in a day. Para Muslim sholat 5 kali dalam sehari. Kemudian, and then habitual, kebiasaan, atau ini disebut juga rutinitas. Ada repetition here, ada pengulangan. Example, he drinks tea at breakfast. Dia minum teh setiap sarapan. And then, sesuatu yang sudah terschedule atau sesuatu yang sudah terjadwalkan. For example, her mother arrives tomorrow. Jadi sesuatu yang sudah terjadwalkan walaupun tidak mengalami repetition. And then, sama dengan habitual atau repetition. Example, we catch the bus every morning. Okay guys, in generally, sentence is divided in two. Is verbal sentence and second is nominal sentence. Jadi secara umum tenses, pada semua tenses kita temukan jenis kalimat ini, verbal dan nominal.
verbal sentence adalah kalimat yang predikatnya menggunakan verb atau kata kerja. Sedangkan nominal sentence adalah kalimat yang predikatnya tidak menggunakan verb atau kalimat yang predikatnya selain verb atau selain kata kerja. Jadi nominal ini predikatnya adalah bisa noun, bisa adjektif, bisa adverb. And at this moment, we are only talk about verbal sentence. Pada pembahasan video kali ini, kita hanya akan membahas tentang kalimat verbal. Let's see the patterns. Ayo kita melihat rumusnya. Oke. Here, the patterns to make positive sentence. Subject, verb 1, and or put s or es, object, and adverb. Negative sentence. Subject, do or does, plus not, plus verb 1, plus object, plus adverb. And then interrogative sentence atau kalimat bertanya. Pada kalimat bertanya ini, auxiliary verb do and does, kata kerja bantu do dan does, kita tempatkan pada awal kalimat. Kemudian subjeknya dan verb 1, object, and adverb. Jadi, pada negative sentence dan interrogative sentence, tidak ada lagi penambahan s dan es. Positive sentence form. Oke, mari kita lihat bagaimana cara membuat kalimat positif. Kita lihat dulu contohnya. Kita lihat. Oke, sebelum masuk ke contoh, kita lihat dulu rumusnya. Subject plus verb 1, tambahkan s atau es pada orang ketiga tunggal atau the third person singular, object, and adverb. Orang ketiga tunggal atau the third person singular, she, he, it, atau satu binatang atau satu orang yang kita bicarakan. Jadi orang ketiga itu adalah orang yang kita bicarakan. Singular artinya hanya satu. Nah, pada kata kerjanya harus tambahkan s dan es. Oke, mari masuk ke contohnya. Let's see the example. 1. He drinks tea at breakfast. Dia minum teh pada saat breakfast. Okay, see the drink. We put s here. Ada penambahan s setelah drink because he is the third person singular. Jadi he adalah orang ketiga tunggal, sehingga drink harus tambahkan s. We can compare with this second sentence, number 2. Okay, bandingkan dengan kalimat nomor 2. I drink coffee every morning. Saya minum kopi setiap hari. We don't need to put s here because I is not the third person singular. Karena I bukan orang ketiga tunggal, sehingga drink tidak perlu ditambahkan s. Benny prays 5 times in a day. So that's here. Benny is the third person singular. So pray we have to put s after praise because Benny is the third person singular. Okay, compare with this sentence number 4. Benny and Banu pray 5 times in a day. Benny and Banu pray 5 times in a day. Jadi Benny and Banu adalah orang ketiga tapi plural. Benny and Banu orang ketiga plural atau jamak, sehingga pray-nya tidak perlu ditambahkan s. And then my father fixes the broken floor. Ayah saya memperbaiki lantai yang rusak. My father is third person singular, orang ketiga tunggal karena hanya satu.
sehingga fix ditambahkan es menjadi fixes. And then compare with this sentence, my father and I fixed the broken floor. Pada kalimat nomor 6 ini, we don't need to put X anymore because my father and I is not third person singular. She finishes her homework today. Dia menyelesaikan PR-nya hari ini. Finish, we put es after finish because she is third person singular. Finishes. They finish their homework today. Mereka menyelesaikan PR-nya hari ini. No S here because they is third person singular. Third person plural. The cat eats my noodle. Kucing, seekor kucing, the cat, kucing itu memakan mie saya, hanya satu kucing. So it, we put S after it here. The cats eat my noodle. The cat eats my noodle. Sini cat tambahkan S, maka menjadi jamak. Jadi it-nya tidak perlu ditambahkan S lagi karena the cats bukan orang ketiga tunggal, tapi orang ketiga plural atau jamak. Okay, I do hope you understand about this, how to make positive sentence. Okay, dicerna lagi, dipahami dan dipraktekkan. Okay, next is negative sentence atau kalimat menyangkal. Pada kalimat menyangkal or negative sentence, we need to put auxiliary verb do and does. After auxiliary verb do and does, we put not. Kita membutuhkan kata kerja bantu namanya do dan does. And each of them has their subject. Dan masing-masing mereka ini, do and does, mempunyai subjeknya tersendiri. I do, you do, we do, they do, she does, he does, it does. Remember guys, you don't need to put any more S or ES after verb, even though the verb after verb, even though the subject orang ketiga tunggal. Jadi tidak lagi menempatkan atau menambahkan S atau IS pada kata kerjanya meskipun subjeknya orang ketiga tunggal. Jadi apabila pada kalimat itu ada do dan does, maka harus bertemu dengan pure verb. Pure verb adalah kata kerja bentuk pertama yang tidak menggunakan S dan IS. Oke. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke kalimatnya. Oke, let's see the sentence and the patterns. Rumusnya adalah subject plus do atau does plus not plus verb 1 plus object plus adverb. Example, he doesn't drink tea at morning. Dia tidak minum kopi, dia tidak minum teh pada pagi hari. Kita lihat di sini, drink tidak lagi menggunakan S, walaupun subjeknya adalah he, karena sudah ada does. My father does not fix the broken floor. Sama dengan kalimat di atas, meskipun orang ketiga tunggal my father sudah tidak menggunakan S lagi di sini, fixes, karena sudah ada does. They don't finish their homework. Mereka tidak menyelesaikan PR-nya. The cats do not eat my noodle. I don't drink coffee. Saya tidak minum kopi. Jadi do not bisa disingkat menjadi don't, and does not bisa disingkat menjadi doesn't. Okay, next is interrogative sentence.
Oke, selanjutnya adalah kita membuat kalimat dalam bentuk bertanya atau interrogative sentence. Oke, rumusnya adalah do dan does menjadi awal kalimat, kemudian subjek, verb 1, object, and adverb. Oke, let's see the sentence, the example. Does she drink coffee? Jadi tidak ada lagi s di sini ya, meskipun ini orang ketiga tunggal karena sudah ada does. Do you know him? Do they finish their homework? Do they fix? Does your father come to school? Jadi remember, after the sentence you have to put question mark. Harus menempatkan tanda tanya. Oke, untuk lebih singkatnya membuat kalimat bertanya seperti ini. Do bertemu dengan I, you, we, they. Ini subjeknya ya untuk do. Do I, do you, do we, do they. Untuk does, ini subjeknya orang ketiga tunggal. He, she, it. Bagaimana kalau kita menyebut langsung nama binatang satu? Misalnya cat. Jadi does bertemu dengan satu binatang dan bertemu dengan satu orang. Karena satu binatang bisa digantikan dengan it dan satu orang, misalnya seorang perempuan bisa digantikan menjadi she. Misalnya kita menyebutnya di sini Rani, Rani bertemu dengan does. Dan kalau misalnya kita menyebut Rani dan Rana, maka bertemunya dengan do. Karena Rani dan Rana bisa digantikan dengan they. Oke. Let's see the verb. Kita lihat kata kerjanya. Jadi seluruh kata kerjanya di sini, apapun subjeknya, meskipun orang ketiga tunggal, seluruh verbnya, all of the verb using the pure verb 1 tanpa ada penambahan s, is atau in. Jadi murni kata kerja bentuk pertama. Okay guys, that's all about simple present tense. I do hope you are going to practice and practice. Never forget to study. Jangan pernah bosan untuk belajar. Praktekkan terus. And remember that practice makes perfect. Jadi ingat ya, pepatah mengatakan practice makes perfect. Semakin kita mempraktekannya, semakin mahir dan lancar kita. Okay, if you have any question or if you have to ask something to me, just go on. And see you at the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.